Saya soal Jessica saya nggak terlalu penting ya buat saya. Berarti kalau tidak menarik, berarti pilih-pilih kasus dong IPW ini. 7 tahun. Dia meringkuk di penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Coba dulu renungkan sekali-kali dalam ini. Anda masuk penjara sudah 7 tahun di dalam ini. Akan 20 tahun. Gak pernah dilakukannya sesuatu apapun. Bagaimana itu kalau anak kita, adik kita, saudara kita. Hai para penegak hukum. Dengarkan yang saya katakan ini. Bagaimana itu kalau keluargamu? Jangan sampai ini kita biarkan. Karena kalau ini kita biarkan, bukan tidak mungkin itu terjadi kepada ibu bapak sekalian. Keluar kata-kata mengejutkan dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso ketika berkomentar soal kasus Jessica yang kini tengah ramai diperbincangkan publik. Sugeng menyebut kasus Jessica hanya gimmick dan bukan hal yang penting. Perkataan ini tentu membuat pengacara Jessica terkejut. Menurut kuasa hukum Jessica, kasus yang menimpa Jessica ini bukan sekedar untuk memperjuangkan keadilan bagi Jessica saja, namun juga membongkar kebobrokan hukum di Indonesia agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Benarkah IPW pilih kasih dalam menangani ketidakadilan kasus Jessica? Sebagai awam ya, Pak Sugeng kan IPW. IPW itu pro kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat luas ini sekarang pronya ke Jessica. Saya soal Jessica saya nggak terlalu penting. Kenapa? Maksudnya? Ya kenapa? Dia sudah punya tim pembela yang profesional Pak Oto, ya. Kemudian terjadi penggulungan isu seakan bahwa Jessica itu menjadi tokoh yang penting harus dibela. Sementara saya 30 tahun membela kasus-kasus masyarakat yang dimarginalkan, nggak juga rame-rame seperti begitu, ya. Penggalangan kemudian saya ajak teman-teman itu nggak ada yang tertarik juga, sedikit yang tertarik, ya. Tertarik kemana nih? Penggalangan. Soal penggalangan membela kasus-kasus, ya, gitu ya. Oke. Jadi menurut saya Jessica nggak menarik buat saya. Oh ya nggak apa-apa. Ya. Kami yang Ya, kami yang oleh menarik. karena itu ya masyarakat kan digulung kesadarannya melalui film. Kalau soal itu, Tapi Bang, fenomena ini menarik untuk menjadi pelajaran berharga, ya, bahwa betapa besarnya investasi yang dibuat untuk harus Berarti, memperjuangkan satu. tapi kalau dugaan abang itu benar, berarti penting Jessica itu. Buat abang yang nggak penting. Iya buat saya. Berarti kalau tidak menarik, berarti pilih-pilih kasus dong IPW ini. Enggak kan sudah ada ini, sudah ada pembelaan. Ya hanya karena udah ada pembela terus IPW juga tidak ikut saya nggak campur. tertarik ya. Yang Berarti saya menarik pilih-pilih. buat saya adalah peradilan dalam hal ini menjadi problematik ketika memutus Jessica bersalah dengan pembuktian yang minimal. Itu problematiknya, ya. Gitu loh. Dengan pembuktian yang minimal. Korbannya berarti Jessica, iya. Nah, maka kalau bagi kami, poinnya adalah dengan membongkar kembali kasus ini, jangan ada lagi korban Jessica lain ke selanjutnya. depan. Urgensi hukumnya di situ kan, Bang. Iya. Concern kita juga pada proses pemidanaan lewat penyidikan, penuntutan, sampai persidangan. Yang ini kok semuanya seragam kayak orang kurs, Jessica salah. Padahal abang bilang bukti nggak minimal. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Ini problematik penegakan hukum kita secara Betul. umum ya. Banyak kasus-kasus yang berpotensi sebagai peradilan sesat dibangun dengan satu penyidikan lemah, tetapi jaksa kemudian P21 dan hakim menghukum. Satu kasus lagi itu kasus Kelitih di Jogja yang menyasar 6 apa 7 orang pemuda. Ada yang mati di jalanan dibacok ya. Tapi kemudian ditangkap beberapa orang, mereka bertahan mati-matian nggak melakukan, tapi dianiaya, gitu ya. Nah itu udah saya buka juga waktu itu. Di mereka ada pembelanya. Saya memberikan perhatian terhadap kasus itu, tapi tetap diputus salah, ya. Artinya, memang penegakan hukum kita ini kita harus koreksi. Ya. Baik, nggak. Kalau ini saya mau ke statementnya Salihin lagi nih. Ya. Ini kalau kita tunjukin nih, Jessica dihukum mati nih. Itu dulu Bang poinnya ya. Padahal video yang ditunjukkan nggak ada peristiwa masukin tangan. Iya. Nah, maksud saya, paham Bang? Statement yang begini-gini ini kan bisa keluar dari IPW gitu ya. Itu kan dalam rangka peringatan kepada polisi siapapun ya. Baik. Tapi di seberang sana ada seseorang yang seolah-olah bisa mengendalikan kasus ini kan yang aneh. Ini kalau kita tunjukin nih, bisa dihukum mati. Gua nggak mau dia mati. Pengennya keseksa gitu, bahasa dia keseksa, bukan kesiksa. Ya kan? Ya kan dimasupin nih gitu.
ya kan, bukan dimasukin, dimasukin nih sama tangan dia. Tapi kalau kita tunjukin enakan dia, maksudnya cepat matinya gitu. Loh, maksud saya, pertanyaan saya gitu, kaunya siapanya polisi sih? Ada niat. Kau bisa menentukan polisi pakai ini, ini jangan pakai ini, jangan pakai. Itu saya tahu Bang, lapornya ke Propam. Kok telat? Lapornya ada yang tanya gitu ke saya. Ya baru sekarang dia ngomongnya. Statementnya karena baru berapa bulan Karena lalu. Netflix-nya juga baru beredar sekarang. Betul Bang, tapi kalau mau diingat Bang 2016, perkara Oke, ini kan menarik. Statementnya Pak Sugeng ya yang mengatakan kalau kita PK lagi ke kasusnya Jessica ini di PK lagi itu sama saja mengubah bubur menjadi nasi. Sebelumnya kan ada statement seperti itu? PK. Jadi sudah PK ya. PK atas alasan apa? Kekhilafan atau adanya bukti baru. Kan PK itu kita pahami ya atas dua alasan. Satu, adanya kekhilafan hakim ketika memutuskan. Atau yang kedua, adanya satu bukti baru yang bila diperiksa pada tingkat pemeriksaan pertama itu bisa menentukan putusan tersebut. Ya. Nah, apabila ini PK-nya atas dasar kekhilafan, ya, ataupun bukti baru, kan sudah selesai ini perkara, ya. Jadi ketika dia mau mengangkat lagi dengan isu-isu Netflix, ya, dengan berita melalui Netflix, kemudian mencari bukti baru dengan laporan baru supaya didapatkan putusan pengadilan adanya penyembunyian barang bukti, ya. Saya bilang ini usaha untuk menjadikan bubur jadi nasi. Artinya sesuatu yang sulit. Dengan teknologi bubur bisa jadi nasi, tapi teknologinya harus teknologi tinggi. Ya Tanggapannya kan? Gimana itu? Saya nggak bilang ilustrasi, analogi apapun ya, nggak selalu bisa diterapkan dengan kondisi kebatinan dengan fakta yang mau kita lakukan, Bang. Saya mau ke kasus Sengkon Karta gitu ya, Bang, tahun 74 itu. Dihukum, udah dijalani. Saya ingatnya udah sampai kasasi nggak. Tapi kemudian di dalam penjara Sengkon Karta bertemu dengan pembunuh aslinya ngaku. Jadi saya membayangkan, Bang, ilustrasi bubur jadi nasi nggak pas. Kalau dalam perjalanan ini setelah Irame, saya pengen tuh ada yang ngaku, memang bukan dia. Nggak harus ada. Bukan karena dalam kasus Sengkon Karta karena ada yang mengaku sebagai pembunuh. Dalam kasus Jessica, kemarin tuh ada tuh, saya lihat berseliweran berita, ada mantan pejabat polisi yang mau ngasih kesaksian, benar atau tidak nanti kita lihat gitu ya. Dia berani bilang, karena waktu itu dia ikut penyidikan ini yang saya tahu. Memang bukan Jessica pembunuhnya. Jadi kalau pada statement memang bukan Jessica pembunuhnya, apakah harus ada pembunuhnya? Belum tentu juga. Karena orang bisa meninggal karena penyakit kan. Karena GERD, banyak kesaksian itu tiba-tiba dikasih kopi. Maaf ya, setahu saya kalau saya salah dikoreksi, almarhum Mirna itu nggak meninggal di tempat loh. Yang kalau orang kena cyanida, kesaksiannya ahli-ahli itu kalau betul 20 gram diminum ya di tempat itu. Meninggalnya di rumah sakit? Di rumah sakit, butuh waktu kan dilarikan. Jadi cuman karena sudah dikonstruksikan cyanida terus yang mau dibuktikan dan itu tidak pernah terbukti. Atas peristiwa itu Jessica dihukum. Jadi saya bolehlah Bang meyakini itu. Kalau bukan Jessica siapa ya, nggak harus ada juga kalau memang matinya tidak dibunuh. Gitu. Artinya kalau memang matinya murni. Saya bukan bermaksud mengatakan Jessica bisa bebas. Bisa saja dia bebas ya. Kan tadi juga saya menyatakan sudah menjadi satu pendapat umum ya bahwa pembuktian Jessica itu sangat minimalis katakanlah ya. Menghukum dia ya? Iya, menghukum dia sangat minimalis ya. Nah, kalau pendapat ini kan sudah di PK menolak PK. Kalau nanti di PK lagi gitu ya, harus kuat novumnya. Ya harus kuat novumnya untuk bisa mematahkan pertimbangan sebelumnya. Sinyalnya kita tangkap. Iya, gitu ya. Jadi harus kuat pembuktiannya. Kalau tidak, seperti saya bilang tadi, ini mau mengubah bubur jadi nasi, sesuatu yang memang berat, ya. Yang berat apakah tidak mungkin bisa? Ya bisa saja. Bisa kan dikeringkan lagi Bang, dijemur jadi nasi lagi. Dikeringkan, dipadatkan. Kan ada teknologi, ya kan. Jadi sesuatu yang dulu itu
seperti bubur mau mengubah bubur jadi nasi, sekarang bisa pakai teknologi. Bisa. Kemudian yang dulu Punguk merindukan bulan, Punguk bisa ke bulan, sekarang dibawa pakai pesawat ulang-alik, ya kan? Kan begitu. Oke, tadi tahun 2016 IPW desak polisi tuntaskan berkas kasus kopi sianida. Saat itu presidennya itu Neta Espane. Bapak Ya, Neta Neta. Espane. Nyatakan jika memang polisi tidak bisa melengkapi bukti, maka Jessica harus dibebaskan. Apa masih ada barang bukti yang belum diamankan penyidik? Nah, waktu itu mungkin Bang Neta juga sama dengan pendapat sekarang ini, bahwa mungkin waktu itu buktinya sangat minim. Ya, kan sama dengan pendapat saya, pembuktiannya sangat minimalis. Ya, nggak bedanya. Berarti artinya kita punya benang merah yang sama. Bang. Bisa didesain dong. Dengan membuat film itu, ya, ada pihak tertentu yang berkepentingan untuk mendesain. Yang mendesain berarti siapa? Ya, pihak tertentu, mungkin ini adalah produser yang bekerja sama dengan orang yang bersimpati sama Jessica, mungkin dengan pembelanya Jessica, Pak Otto, mendesain film ini. Tapi itu dari luar negeri. Loh, Netflix walaupun dari luar negeri, emang kita kita tahu tidak ada pembicaraan tertentu, pasti ada dong narasumber Pak Otto. Tetapi ya kan? yang dihadirkan jaksa juga, semua berimbang. Ada Iya, jaksa oleh juga masuk karena Netflix itu, loh, jaksa Jadi berbicara. begini, itu didesain ya untuk sebagai persiapan adanya kepentingan membela Jessica di depan. Gitu loh ya. Bisa membuktikan? Loh, ya buktinya sekarang kan terbangkit kan. Masyarakat meminta itu dibuka. Bagaimana tanggapannya Gitu ya. selaku tim kuasa? Kemudian Pak Otto menggalang Adanya ribuan- dugaan padahal dari banyak film itu bentukannya. kasus menyangkut pelanggaran HAM Pak Otto dan juga teman-teman nggak pernah bicara kok. Rempang ya, Wadas ya, Waduk Mbai ya, kemudian Seruyan ya. Di mana kalian para advokat? Jangan balik ke Melebar. Itu loh. Coba kita ini dulu. Masa hanya untuk seorang Jessica kalian kerahkan 3.500? Terlalu besar itunya. Bang, ini tuduhan effort. ya. Silakan Iya. ditanggapi. Bang, ini tuduhan. Enggak dong. serius. Perhatikan dong. Kemudian kepentingan Jangan publik. merendahkan kepekaan dan kepedulian. Enggak lah, Jangan saya sudah dikerahkan loh. Ini dikerahkan untuk kepentingan menurut saya Otto naik panggung. Ini saya Waduh. sebut iya. Otto butuh panggung. Oh iya, Berarti dia nggak ada butuh dugaan panggung. ya, fix Iya. ya? Menurut Otto Ya. butuh panggung, dia menggerakkan silakan, orang, Bang. apalagi sekarang Abang- kan masuk Abang kepada bertanggung jawab karena wilayah membuktikan politik ya, wilayah politik misalnya dia nih sebagai tim, karena dia punya masa memang banyak. Dengan itu juga sebagai dukungan kepada dia. Jadi ini terstruktur. Ya, ini tuduhan serius biar Loh, Pak Otto nanti bukan ya. dong, itu pendapat saya. Lo tadi Iya. itu dikerahkan itu. Iya memang dikerahkan. Kan ada effort yang Bang, dilakukan abang oleh advokat senior loh, yang hadir di sini ini nggak pernah kita minta, mereka menawarkan diri berduyun-duyun. ya karena Maksud itu saya, pengerahan opini publik gitu loh ya. Bang, saya mengingatkan yang lain loh, Bang. 3.800 orang itu spontan. Coba 3.800 orang itu urus perkara Rempang. Loh, 300.000 Abang, jangan lompat ke parah yang lain Gitu dulu, loh, Bang. Saya ya. juga nolong ribuan buruh nggak pernah masuk TV, nggak pernah masuk koran, loh, Iya, Bang. bagus Yang itu. begitu-begitu nggak usah. Saya hargai. Nggak head to head, Bang, kita. artinya gini, maksudnya Gitu. tim kuasa hukum, kenapa kita tidak boleh mengurusi kasus Jessica? Boleh, tetapi ini terlalu over publikasi. Netizen sendiri yang menginikan ini bukan? karena dirancang. Nah, itu Ya, dia. Kalau ini- itu kayak saya nggak ini ikutan karena dirancang. harus dibuktikan. Gitu loh. Dirancang sedemikian rupa mulai melalui film Netflix ya. Kemudian Berarti digulung. ada hubungannya Pak Otto dengan Netflix. Saya rasa ada ya. Oke. Saya rasa ada. Maksudnya saya nggak mau komen soal ini karena ini Iya. kan langsung ke Pak Otto. Iya. Sudah dikonsultasi oleh Pak Karena Agung kan kalau memang Pak dugaan Otto pendapat. kan juga ingin kasusnya berhasil ya. Masih ada satu kesempatan Nanti yang kita namanya boleh konfirmasi ya ke Pak peninjauan. Otto iya ya, dong. ke Prof Otto terkait statementnya Pak Sugeng. Boleh, dan saya juga berhadapan dengan Pak Otto juga bersedia. Bersedia ya di podcast Iya, selanjutnya ya? harus. Mantap, tepuk tangan Harus, dulu. saya harus bertemu dengan Pak Otto dalam forum ini. Ada dulu. Jadi ada dua. Yang mau kita lapor itu adalah peristiwanya udah nggak usah saya ulang ya. Ya. Ada konten video yang ditunjukkan oleh Darmawan Salihin di talk show-nya Bang Karni. Ya. Kemudian karena tidak hanya nunjukin kan, ada pernyataan-pernyataan dari Darmawan yang kemudian kita berarti ini barang bukti ini. Ya.
Karena disebutkan ya. Betul. Ini kalau gua tunjukin dihukum mati gitu. Oh berarti ini harusnya konten yang ada di handphonenya itu adalah yang diambil dari CCTV KP Oliver. Begitu dong pemahaman kita. Bagaimana menguji itu? Tadi saya agak nggak sependapat dengan saudara. Yang boleh melakukan penyelidikan ya penyidik kan. Kita bikinlah LP ini. Cari pasalnya, apa pasalnya? Yang ada kata-kata itu di KUHP kan cuma di pasal 221. Saya mau masuk ke proses besok kemarin Obstruction of justice ya. Oke. Saya khawatir yang dengar nggak paham deh. Menghalang-halangi penyidikan, merintangi penyidik itu kira-kira ya. Bentuk perbuatannya apa? Menyembunyikan barang bukti, merusak dan segala macam. Kita nggak baca itu satu napas, karena penyidik di situ. Bang, kalau pasal 221 nggak masuk nih. Gitu kan. Kenapa? Ada kompol, ada KBP yang menerima kita sebagai piket SPKT. Loh ini udah inkrah loh bang. Dari awal penyidikan nggak ada masalah. Buktinya naik penuntutan. Buktinya periksa di sidang. Oh itu dibahas di situ? Iya. Makanya saya bilang nggak ada kata-kata nolak. Jadi kalau di kita belum nih bang. Coba abang ke siber gitu. Oke. Baik di siber, di situ yang ada kata-kata. Kalau mau disebut penolakan. Dibahaslah. Video ini tadinya dari mana kalau memang itu barang bukti? Di KP Olivier. Kalau gitu, loh DVR-nya CCTV itu sudah disita penyidik. Ya. Nah, muncul pertanyaan. Dari mana Edi Darmawan Salihin di diskusi itu ya mendapatkan potongan video yang ada di handphone dia? Ya. Apakah dari penyidik atau dari KP Olivier yang dia datang bisa aja ngambil duluan? Betul. Masa kita suruh buktikan, kita mau somasi KP-nya kalau nggak salah sudah tutup. Iya, betul. Terus, apakah Pablo sepakat dengan kita? Publik pun sudah resah dengan ini, teka-teki ini, misteri yang dia munculkan. Betul. Soal soal apakah Jessica bisa dibebaskan dengan laporan ini, bukan itu poinnya. Artinya ini ada indikasi proses penyidikan dulu nggak benar. Kenapa kita bilang nggak benar? Semua putusan pengadilan dari PN, PT, sampai Mahkamah Agung, pertimbangan majelis hakim kalau dibaca, alat bukti utama yang diperpentingkan itu CCTV loh, barang bukti utama yang dipertimbangkan. Kenapa? Karena nggak ada saksi yang ngelihat Jessica masukin. Betul. Terus saya nggak mau komentari lah kalau memang Jessica memasukkan barang bukti dari mana sianidanya nggak pernah dibuktikan. Karena sianida kan bukan barang yang beredar bebas. Bukti pembeliannya nggak ada. Betul. Nah, terus saya pertanyaan kalau itu dianggap ditolak kita menyatakan cinta. Jadi menurut teman-teman saya bilang gitu ya, di siber terakhir di lantai atas. Kalau kami harus bikin dumas, pasal 31-nya ayat 2 Undang-Undang ITE masuk enggak? Menurut mereka belum enggak. Mereka sudah mengarahkan itu enggak. Kenapa? Karena pemilik barang buktinya yang harusnya mengatur kalau itu bahasanya kita kan menyembunyikan, merusak, bukan mencuri. Jadi pandangan penyidik waktu itu yang punya CCTV pemilik KP Oliver. Sudah di tangan penyidik. Kalau itu diambil Edi dari sana yang pendekatannya pada CCTV punya siapa? Harusnya KP Oliver yang lapor Pak, nggak bisa Bapak. Karena patokannya pasal 31 ITE tadi. Iya. Karena memang kita bukan pada peristiwa mentransmisikan gitu. Dari siapa itu ada pada Edi? Masa kita yang membuktikan? Makanya kita lapor gitu kan. Nggak mungkin juga kita ketemu sama Edi, kita ambil dari sini handphonemu kan, nggak bisa juga kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya sekarang, saya sudah tanya tadi kan sama apa dasar hukum di tingkat ketika penerimaan pengaduan masyarakat, maksudnya mau bikin laporan, oh ini boleh ini enggak. Apa dasar hukum yang memberikan penyidik? Yang saya tahu kan puluhan tahun jadi pengacara ini kita mau bikin LP untuk peristiwa yang terang. Alat buktinya apa bang? Ini nih. Kalau dia tidak terang, ada konsultasi gitu kan? Baik, konsultasi ini kan berkonsultasi lagi ke atas. Nah itu yang saya nggak tahu, terjadi nggak itu? Maksud saya, apakah penyidik yang bertemu kami ini diarahkan atau tidak untuk menolak? Kalau mau dikata-kata tertolak, saya nggak tahu. Ya, boleh diduga kan? Menduga pun saya takut kata orang, tapi kalau boleh. Jangan takut bang untuk menduga. Tak takut saya ini, saya pakai ini aja udah takut. Maksud saya mau jawab itu sekarang. Oh iya. Sudah banyak keluarga teman, jangan terlalu kencang bro. Mati itu sekali karena lahir pun cuma sekali. Iya. Saya mau hidup saya berguna, enggak cuman ini.
Ada pertanyaan, kenapa harus Jessica? Lu yang salah, Tong. Masa saya kumpulin puluhan ribu orang yang udah pernah saya tolong pro bono? Loh, ini nggak soal itu. Ini karena viral, lu semua bergerak. Ya Allah, kalau udah viral aja nggak gerak, salah lagi. Iya. Betul. Kalau udah viral, Netflix ada, nggak bergerak juga Bang Oto. Iya. Terus kita nggak tergugah, ya makin salah juga. Ngaco lagi kan?